Baik, selamat pagi semua. Jadi, perkenalkan, kami dari kelompok 7, analisis struktur metode matriks kelas 5. Pada kali ini akan melakukan presentasi atau penjelasan pada struktur rangka batang dengan cara analisis struktur rangka batang. Next. Namun sebelum mempresentasikan lebih dalam, perkenalkan anggota dari kelompok kami terdapat 3 orang, yaitu dari saya, Nengah Taksi Yusaramana dengan akhiran NIM 164, dilanjut oleh teman kami, Jordan Sabat dengan akhiran NIM 163. Kemudian ada Niwayan Laksmi Kirana Juniawan dengan akhiran NIM 165. Kemudian ada pokok pembahasan. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan, dimulai dari yang pertama yaitu pendahuluan, yang dimana menjelaskan secara singkat terkait struktur rangka batang atau teras. Kemudian persoalan. Pada persoalan diberikan contoh soal analisis rangka batang yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Kemudian yang ketiga ada pembahasan. Pembahasan mengenai langkah-langkah penyelesaian dalam menganalisis struktur rangka batang yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Kemudian penutup. Penutup merupakan penyampaian kesimpulan secara singkat dari hasil pembahasan. Dimulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan, dijelaskan secara singkat mengenai rangka batang. Pengertian rangka batang. Pada rangka batang ada banyak jenis tipe struktur rangka batang yang digunakan pada bangunan teknik sipil. Salah satunya adalah struktur rangka batang atau teras. Struktur rangka batang terbentuk dari susunan elemen batang yang dihubungkan dengan jenis penghubung sendi yang biasanya terangkai dalam bentuk segitiga dan hanya mampu dibebani oleh beban aksial. Elemen batang adalah elemen yang bentuknya paling sederhana karena sifat fisiknya yang relatif pendek, prismatis, langsing, dan lurus. Disebut elemen batang karena sifatnya yang hanya mampu menahan beban aksial saja. Terdapat pada gambar merupakan tempat jembatan batang yang merupakan contoh penerapan rangka batang. Kemudian lanjut ke persoalan. Pada persoalan diberikan contoh soal rangka batang pada gambar berikut yang dimana terdapat sebuah gambar rangka batang dengan memiliki panjang batang 10 dan diberikan gaya sebesar 5 kilonewton. Kemudian mengenai pertanyaan yang akan diberikan, yaitu struktur rangka batang dengan peletakan sendi A dan tol B diberi geometri dengan dimensi pembebanan pada gambar sebesar 5 kilonewton. Tentukanlah. Yang pertama, matriks kekakuan masing-masing batang dalam sumbu lokal dan global. Matriks kekakuan struktur batang dalam sumbu global. Tentukan vektor gaya yang diketahui atau Kika. Tentukan vektor perpindahan yang diketahui atau DK. Selesaikan displacement yang terjadi. Hitung reaksi yang terjadi. Hitung besar gaya-gaya. Hitung besar gaya masing-masing batangnya. Kemudian lanjut ke pembahasan. Pada pembahasan dimulai dari langkah 1 yang merupakan menentukan identitas batang, di mana di sini didapatkan gambar rangka batang pada soal tadi dimulai dari penempatan nodal. Sini terdapat 2 titik nodal yang terdapat pada bawah bagian rangka batang, terdapat pada nomor 3 dan 4. Kemudian juga terdapat 6 elemen batang. Kemudian juga didapatkan DOF DOF yang didapatkan dari rangka batang ini. Pada nomor 1 sampai 5 merupakan DOF tidak diketahui, dan kemudian pada nomor 5 sampai 8 merupakan DOF diketahui. Kemudian dapat dilihat juga arah X dan Y pada gambar ini. Terlihat seperti pada gambar. Next. Kemudian langkah kedua,
yaitu menentukan matriks kekakuan masing-masing batang dalam sumbu global. Dimulai dari batang 1 atau member 1 yang memiliki panjang 10 dengan perhitungan lambda x 10 kurang 0 per 10 didapatkan hasil 1. Lambda x 10 dikurang 10 per 10 didapatkan hasil 0. Kemudian didapatkan kekuatan batang 1 K1 sama dengan AE per 10 dalam kurung matriks 1 1 0 min 1 0 0 0 0 min 1 0 1 0 0 0 0 0 dengan near X1, near Y2, dan var, var X3 dan var Y-nya 4. Kemudian selanjutnya didapatkan K1 sama dengan AE dalam kurung matriks 0,1 0 min 0,1 0 0 0 0 min min 0,1 0 0,1 0 0 0 0 dengan near X1, near Y2, near Y2, mohon maaf, var, var X3, var Y4. Kemudian lanjut ke, ke batang 2 atau member 2 dengan panjang 10. Dimulai dari menghitung lambda X sama dengan 10 kurang 10 per 10 sama dengan 0. Lambda Y 10 kurang 0 dibagi 10 didapatkan hasil 1. Kemudian dapat menghitung kekakuan pada batang 2 dengan perhitungan K2 sama dengan AE per 10 dalam kurung matriks 0 0 0 0 1 0 min 1 0 0 0 0 min 1 0 1 dengan near X 5, near Y 6, var X, mohon maaf, var X 3, var Y 4. Kemudian selanjutnya K2 sama dengan AE dalam kurung matriks 0 0 0 0,1 0 min 0,1 0 0 0 0 0 min 0,1 0 0,1 dengan near X5 near Y6 var X3 var Y4. Kemudian lanjut ke batang ketiga atau member 3 dengan panjang 10. Dilanjutkan dengan perhitungan lambda X yang merupakan 10 kurang 10 per 10 didapatkan hasil 1. Lambda X 0 kurang 0 per 10 didapatkan hasil 0. Kemudian lanjut menghitung kekakuan matriksnya. K3 sama dengan AE per 10 dalam kurung matriks 1 0 min 1 0 0 0 0 0 min 1 0 1 0 0 0 0 0 dengan mohon maaf dengan near X 7, near Y8, var X5, near F, var Y6. Kemudian lanjut selanjutnya K3 sama dengan AE dalam kurung matriks 0,1 0 min 0,1 0 0 0 0 0 min 0,1 0 min mohon maaf 0,1 0 0 0 0 0 dengan var X7 var Y8 mohon maaf dengan near X7 near Y8 var X5 var Y6. Sekian penjelasan saya sampai pada batang ketiga. Kemudian pada batang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
eh, member 4 L sama dengan 10 feet, eh, lambda X sama dengan 0 - 0 per 10 sama dengan 0. Lambda Y 10 - 0 per 10 sama dengan 1. Eh, di sini sehingga K4 sama dengan AE/10 dikalikan dengan matriks ini dengan nir X7, nir Y8, nir var X1, dan var Y2 menghasilkan K4 sama dengan AE 0, 0, 0, 0, 0, 0,1, 0, -0,1, 0, 0, 0, 0, eh, dan 0, -0,1, 0, 0,1. Jadi hasilnya seperti berikut. Untuk member 5, L sama dengan 10 / 2 feet. L-nya bisa kita dapatkan dari nilai Pitagoras. Lambda X sama dengan 0 - 10 per 10 / 2 menghasilkan -0,707. Untuk lambda Y sama dengan 10 - 0 per 10 / 2 menghasilkan 0,707. Eh, untuk K5 sama dengan AE per 10 / 2. Dikalikan dengan matriks tersebut dari nir X5, nir Y6, var X1, var Y2. Menghasilkan AE 0,035 min 0,035 min 0,035 0,035 eh, min 0,035 0,035 0,035 min 0,035 eh, min 0,035 0,035 0,035 min 0,035 0,035 min 0,035 min 0,035 dan 0,035. Bisa dilihat seperti di gambar. Eh, untuk batang 6-nya, L sama dengan 10 / 2 feet. Lambda X sama dengan 10 - 0 per 10 / 2 sama dengan 0,707. Lambda Y sama dengan 10 - 0 per 10 / 2 sama dengan 0,707. Sehingga K6 sama dengan AE per 10 / 2 dengan nir X7, nir Y8, var X3, var Y4. Menghasilkan AE dikali AE sama dengan 0,035 0,035 min 0,035 min 0,035. 0,035 0,035 min 0,035 min 0,035 min 0,035 min 0,035 0,035 0,035 min 0,035 min 0,035 0,035 0,035. eh Matriks kekakuan struktur rangka batang dalam sumbu global seperti di gambar. Bisa kita lihat gambar tersebut. Tiap-tiap batang member mana saja yang mengandung eh,
mengandung dalam K tersebut. Bisa kalau kita lihat dalam K11 K11 eh, menghasilkan tersebut. Terus untuk eh, lang- langkah keempat itu menentukan vektor gaya yang diketahui. Vektor gaya yang diketahui atau bisa disebut Kika ada sebanyak lima buah dengan nilai 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 bernilai 0 dan 3 bernilai 5. Yang kelima itu menentukan vektor perpindahan yang diketahui atau bisa disebut DK. Untuk nilainya ada tiga, tiga buah dengan 6, 7, 8 bernilai 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Laksmi. Baik, saya akan melanjutkan. Di langkah 6 ada menghitung displacement yang dicari. Setelah kita mengetahui dan menentukan displacement yang diketahui dan gaya yang diketahui, selanjutnya kita dapat mempartisi matriks kekakuan yang sudah kita cari. Jadi seperti ini partisinya. Next. Yang pertama ada kita cari displacement-nya. Dari partisi tersebut kita dapatkan matriks seperti di atas. Lalu didapatkan persamaan 0,135 dikali D1 min 0,035 dikali D2 min 0,1 dikali D3 min 0,035 dikali D5 sama dengan 0. Selanjutnya ada persamaan kedua yaitu min 0,035 D1 ditambah 0,135 dikali D2 dikurang 0,1 dikali D4 plus 0,035 dikali D5 sama dengan 0. Kita lanjut ke persamaan ketiga. Yang pertama ada min 0,1 dikali D1 ditambah 0,135 dikali D2 dikurang 0,1 dikali D4 ditambah 0,035 dikali maaf ulang min 0,1 dikali D2 ditambah 0,035 dikali D3 ditambah 0,135 dikali D4 sama dengan 0. Dan persamaan yang terakhir ada min 0,035 dikali D1 ditambah 0,035 dikali D2 ditambah 0,135 dikali D5 sama dengan 0. Dari 5 persamaan ini maka kita dapatkan displacement yang kita cari. Displacement 1 sama dengan 83,93 per AE karena AE-nya konstan. D2-nya kita dapatkan min 12,5 per AE. D3-nya kita dapatkan 108,93 per AE. D4 didapatkan nilai min 37,5 per AE. Dan yang terakhir ada D5 yang bernilai 25 per AE. Next. Selanjutnya ada langkah 7 yaitu menghitung besar reaksi yang terjadi. Ini sama juga dari partisi yang kita buat tadi, yaitu kita cari gaya Q1, Q2, dan Q3 dengan matriks seperti yang tertera. Maka kita dapatkan Q6 sama dengan 0,035 dikali 89,93 yaitu displacement-nya dikurang 0,035 dikali min 12,5 dikurang 0,1 dikali min 37,5. Selanjutnya ada min 0,035 dikali 25. Didapatkan hasil gayanya sebesar 6,46 kilonewton. Selanjutnya, maaf di sini ada kekeliruan. Di sini adalah Q6, Q7, dan Q8. Q7 ini
didapatkan dari min 0,035 dikali 108,93 dikurang 0,035 dikali min 37,5 dikurang 0,1 dikali 25 didapatkan hasil sebesar min 5 kilonewton. Dan terakhir ada Q8. Q8 didapatkan dari min 0,1 dikali min 12,5 dikurang 0,035 dikali 108,93 dikurang 0,1 dikali minus 37,5 didapatkan hasil sebesar 1,19 kilonewton. Next. Selanjutnya yang terakhir ada langkah 8, yaitu menghitung besar gaya yang terjadi pada masing-masing batang. Yang pertama, di member 1 atau di batang 1, yang sudah dijelaskan tadi di awal, didapatkan lambda 1 sebesar 1, lambda Y sama dengan 0, dan panjangnya 10 feet. Rumusnya yaitu QF sama dengan AE per panjangnya dikali matriks min lambda X, min lambda Y, lambda X dikali lambda Y per dikali 1 per AE dikali displacement-nya. Maka di member 1 ini kita dapatkan Q1 sama dengan AE per 10 karena panjangnya 10 dikali min lambda X. Karena lambda X-nya 1 berarti di sini kita letakkan min 1. Selanjutnya min lambda Y 0. Lambda X-nya 1 dan lambda Y-nya 0. Dikali 1 per AE. 1 per AE karena pada member 1 itu near X-nya adalah 1, near Y-nya 2, var X-nya 3, dan var Y-nya 4. Maka kita masukkan displacement yang ada di displacement masing-masing DOF tersebut. Yang pertama di 1 ada 89,93, yang di 2 ada min 12,5, yang di 3 ada 108,93, dan yang di 4 ada min 37,5. Dari perkalian tersebut semua dihasilkan besar gaya pada batang 1 sebesar 1,90 Newton. Lalu lanjut ke batang 2, didapatkan lambda X sebesar 0, lambda Y sama dengan 1, dan panjangnya 10 feet. Maka Q2-nya didapatkan hasil min 37 kilonewton. Di member 3 juga sama seperti member 1 dan member 2. Lambda X-nya sama dengan 1, lambda Y-nya sama dengan 0, dan panjangnya sama dengan 10 feet. Maka Q3-nya didapatkan hasil sebesar 2,5 kilonewton. Next. Kita lanjut ke member 4. Didapatkan lambda X sama dengan 0, lambda Y sama dengan 1, dan L atau panjangnya sebesar 10 feet. Maka didapatkan Q4-nya sebesar min 1,25 kilonewton. Selanjutnya, member 5, lambda X-nya sama dengan min 0,707, lambda Y-nya sama dengan 0,707, dan L-nya sebesar 10 akar 2 feet. Maka gaya yang didapatkan pada Q5 sama dengan min 3,87 kilonewton. Dan yang terakhir ada batang 6 atau member 6. Itu di lambda X-nya sama dengan 0,707, lambda Y sama dengan 0,707, dan panjang batangnya sebesar 10 akar 2 feet. Maka Q6-nya didapatkan hasil sebesar 0,36 kilonewton. Next. Kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan bisa Jordan dijelaskan. Setelah melakukan perbandingan, maka didapat besar gaya pada masing-masing batang berikut. Batang 1 sama dengan
1,9 kN. Eh, batang 2 sama dengan min 3,75 kilonewton, batang 3 sama dengan 2,5 kilonewton, batang 4 sama dengan min 1,25 kilonewton, batang 5 sama dengan min 3,87 kilonewton, batang 6 sama dengan 0,36 kilonewton. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.